Sporty People, ini adalah segmen yang pastinya udah paling ditunggu-tunggu, apalagi kalau bukan waktunya kita ngobrol-ngobrol sama bintang tamu di episode kali ini. Udah ada Citra Adisti. Hai. Aduh, seneng banget akhirnya bisa ketemu. Biasanya tuh aku cuma lihat di berita-berita doang. Gitu. Belum pernah ketemu langsung. Apa kabar Kak Citra? Baik, semangat terus. Semangat terus. Kita mau bahas banyak hal nih, mulai dari latar belakang sampai akhirnya terjun ke futsal dan lain sebagainya. Tapi aku mau bahas tentang WPFL-nya dulu deh. Aku dengar-dengar nih katanya ternyata sistemnya berbeda sekali dengan yang pria ya. Hanya bergulir selama 2 bulan dalam satu tahun tiap seasonnya. Iya. Oh, berarti ada berapa peserta sih yang ikut serta? Tahun ini ada 6. Sebenarnya justru ini yang berbeda. Sebelumnya nggak 2 bulan. Oh, sebelumnya? Sebelumnya ada 4 bulan, bahkan 2018 7 bulan saya kontrak. Tapi Ini kalau yang boleh paling tahu, singkat. lebih enak panjang apa singkat durasinya? Sebagai dari sudut pandang atlet ya, Iya. lebih enak mana nih kompetisinya? Jujur Li, panjang dong. Dari segi kontrak, jelas. Benar. Terus recovery, karena berasa banget tahun ini tuh setiap minggu kita main, nanti di minggu kedua, ketiga tuh pemain udah mulai sisa-sisaan. Oh, udah bak terus tiba-tiba ada yang cedera, ada yang Bener. apa, udah mulai pusing tuh ya. Iya. Oh, gitu. Jadi ya kerja keras banget Liga tahun ini. Selama 2 bulan itu berarti sistemnya kan tetap main 2 kali kan? Iya, Kendalanya tentu selain dari jadwal yang jadi padat, biasanya apa untuk para pemain atau para atlet dengan kompetisi yang sesingkat itu? Yang pertama tadi kondisi pemain, kondisi fisik, lalu dari sisi pelatih juga membaca permainan lawan tuh agak sulit karena bener. kita dari minggu ini ke minggu depan itu kan otomatis habis minggu main, Senin pasti rest. Iya. Jadi cuma latihan Selasa, Rabu, Kamis juga udah tinggal conditioning, Jumat berangkat. Jadi kita cuma ada waktu 2 kali latihan untuk menghadapi lawan berikutnya gitu. Okay. Dengan kondisi fisik seadanya. Beda sama tahun sebelumnya, bisa naikin fisik lagi, secara taktikal, teknik individu bisa dilatih lagi, ini udah nggak bisa. Jadi agak, ya itu tadi. Agak lumayan deg-degser ya kalau kayak gitu, karena kendala-kendalanya jadi pasti lebih terasa berat karena kurun waktu yang singkat. Bener. Kurun waktu yang singkat ini tapi mempengaruhi level kompetitifnya nggak sih dalam kompetisi itu sendiri? Soalnya kan tetap pesertanya sih ada 6 gitu. Iya, bener. Waktu yang singkat kan artinya lebih banyak yang harus diatasi. Iya. Lebih berasa kompetitif atau enggak justru? Justru ya, lebih berasa kompetisinya karena itu tadi, siapa pemain yang fisiknya bagus, dia biasanya yang akan konsisten. Yeah. Terus dari segi taktikal, kalau yang training centernya agak lama itu pasti akan lebih bagus. Tapi yang latihannya singkat, kayak Kebumen kan cuma 2 minggu sebenarnya. Iya sih. Bener. Kalau yang juara tuh 1 bulan dia. Jadi dia udah mempersiapkan secara dari set piece, sistem bertahan, sistem itu udah lebih lama. Jadi kita ya udah dikasih waktu manajemen 2 minggu, gimana caranya. Jadi tapi makanya terlihat dari poin selisihnya kan nggak terlalu jauh gitu kan, dan bahkan tim juara pun sempat 2 kali seri. Kebumen juga sempat nahan imbang lah walaupun sebelumnya kalah. Jadi memang berasa banget lebih kompetitif sih. Iya, kompetitifnya sih lebih berasa, tapi mungkin yang nonton juga jadinya kayak ini ya, lagi seru-serunya ngikutin, udah mau final aja tiba-tiba ya. Berasanya mungkin di situ ya, kayak lagi sayang-sayangnya terus ditinggal gitu, kompetisinya udah harus berakhir duluan. Oke, tapi kan kalau kita bicara futsal di cowok nih ya, futsal pria itu kan memang klub-klub yang kemudian nantinya akan menjadi juara, itu ganti-gantian aja, ya kan? Ganti-gantian dia lagi gitu. Karena aku termasuk yang awam nih, kalau untuk di WPFL seperti itu juga atau enggak sih kulturnya? Kalau di cewek sebenarnya lebih gampang dibaca ya. Siapa tim yang mampu membeli pemain timnas lebih banyak, biasanya dia akan juara. Oh, berarti ujung-ujungnya tetap budgeting ya. Tetap ujung-ujungnya budgeting lagi. Yes. Oh, tapi kan sebenarnya pembelian pemain-pemain bagus kalau ternyata taktikalnya nggak bisa jalan atau mungkin fasilitasnya nggak mendukung, sebenarnya bisa jadi permasalahan juga kan? Bisa jadi, cuma yang tadi kembali ke futsal wanita itu kan beda sama cowok ya. Kalau cowok itu dia digabungin, ketemu nih, dia habis main di tim manapun terus digabungin, bisa dia main. Tapi kalau cewek enggak. Oh iya. Even dia bagus tapi baru ngumpul, itu butuh waktu. Apa sebenarnya yang bikin harus ada lebih banyak waktunya? Ini nih yang selalu bikin cewek penasaran. ya. Iya sih, tapi kan cewek justru intuisinya lebih tinggi daripada cowok gitu. Nggak mau dibilang baperan. Kalau cewek tuh biasanya dia berkelompok. Jadi siapa yang sering bermain bareng, dia chemistry-nya akan lebih dapat dibanding yang
dikumpulin tiba-tiba itu butuh waktu lebih lama untuk dapat chemistry-nya gitu. Berarti bisa dibilang dengan sistem WPFL apalagi dengan sekarang kompetisinya lebih cepat gitu ya. Kalau bursa transfernya berjalan dengan cukup drastis, itu bisa mempengaruhi kualitas pada tim itu di akhir kompetisinya. Iya, benar. Oke, harus pinter-pinter nih berarti. Nggak boleh kalau misalnya datengin pemain baru tiba-tiba udah cuma seminggu terus tanding aja gitu ya. Susah, betul. Biasanya apa yang dilakukan dari tim-tim itu untuk ngedeketin para pemainnya di WPFL? Biasanya kita, kalau aku sih di Kebumen itu dia nanti ada kayak acara jalan-jalan keluar, terus pendekatan ke pemainnya, terus kan kita di mes tuh kayak di rumah. Nanti biasanya aku akan ada nonton video, jadi nggak cuma latihan, nyampe mes tidur, nanti latihan lagi, enggak, terus selebihnya masing-masing enggak. Ada aktivitas-aktivitasnya gitu ya? Iya, benar. Oke, berarti tetap meskipun hanya dalam kurun waktu 2 bulan, tetap selama kompetisi berlangsung tinggalnya di mes? Di mes. Di mes dan bareng-bareng semua nih ya? Nggak ada yang pulang ke rumah apa gimana? Kalau misalnya yang sudah berkeluarga juga sama? Paling selepas match, dia boleh pulang, karena nggak jauh juga kan, nanti 2 hari dia balik lagi. Oke. Tapi iya sih ya, karena kan itu tadi chemistry-nya tuh harus dibangun waktu kompetisinya nggak panjang, jadi rasanya sayang kalau pemainnya mencar-mencar ya. Mendingan dikumpulin di satu tempat. Gitu. Berarti Kak Citra nih di Kebumen udah berapa lama sih? 5 season? 5 season. 5 season. Dari 2018 pertama kali. Oke, sebelumnya dari JK? Jaya Kencana Angels, JK Angels. Kenapa pada saat itu akhirnya memutuskan untuk bergabung sama Kebumen? Sebenarnya nggak pernah kepikiran bakal pergi dari JK sih. Itu. Iya kan, soalnya kayak dulu tuh identiknya dari situ gitu. Aduh, mungkin sekarang udah lebih ke Kebumen ya, tapi tetap masih ada yang ingetnya Citra JK gitu kan? Bener. Karena besarnya kan di situ. Iya, makanya. Jadi 2016 pas JK juara dan saya pemain terbaik, itu sebenarnya tahun depannya dapat tawaran dari Muara Enim. Itu dengan salary yang 2 kali lipat dari JK. Tapi di situ saya tetap bertahan milih JK. Karena memang ingat omongan kan gue ya. Terus jadi di 2017 saya masih main di JK dengan gaji yang setengahnya Muara Enim, ingat banget. Nah setelah main di JK itu kalau nggak salah 2017 saya peringkat 2. Nah abis itu dikumpulin sama manajemen JK, dia bilang di situ, ayah bilang, kata dia, setelah ini kalau misalnya kalian ditawar sama tim lain, kalau mau pergi nggak apa-apa silakan. Nah di situ kayak gue dapet izin nih gitu, secara gue nggak minta izin tapi kayak ada panggilan gitu ya jadinya ya. Tapi di situ kayak belum tahu mau kemana. Bahkan Muara Enim aja aku tolak gitu kan. Tapi ya ngalir aja, karena setelah 2017 kepanggil SEA Games jadi kiper utama, dapat medali perunggu, tiba-tiba nyampe rumah itu ditelepon sama bosnya Kebumen. Kebetulan saat itu bos Kebumen manajer timnas SEA Games. Jadi udah ngeliat performanya juga kayak gimana, sekalian scouting deh tuh. Bener. Langsung dia nelpon, main di Kebumen ya, kamu minta berapa nggak saya tolak, nggak saya tawar. Akhirnya kayak kaget gitu, saya langsung iya, bener nggak ditawar sama dia. Alhamdulillah. Tapi angkanya lebih tinggi dari yang sebelumnya ditolak nggak? Jauh, iya. Alhamdulillah, makanya itu rezeki namanya. Waktu pindahnya kayaknya tepatnya di saat itu. Itu buah dari kesabaran, karena mungkin waktu itu kalau menerima ninggalin JK sebelum ada kata-kata silahkan, itu rasanya pasti jadi kayak beban sendiri kan. Bahkan degradasi kan Muara Enim. Iya, itulah namanya takdir tuh, kita nggak ada yang tahu Ada yang tahu. Tapi selama 5 season barengan sama Kebumen, gimana sih melihat perkembangan dari tim ini sendiri, di kompetisinya juga seperti apa, pertemanan dari para pemainnya sendiri juga kayak gimana? Kebumen ya itu dia kenapa saya bisa bertahan sampai 5 season. Ya. Yang pertama dari yang tadi dari bosnya itu, salary-nya itu mungkin oke ya kan dibanding tim-tim lain. Terus ya memang setelah 2019 Kebumen juara, alhamdulillah kan saya bawa juara juga 2019. Ya itu nggak tahu, semua pemain kita diambil sama satu tim gitu kan. Akhirnya tim tersebut juara. Saya sampai di WhatsApp sama pelatih waktu itu. Cit, ini cuma kamu doang sama si ini yang bertahan berdua. Gimana gitu kan. Sisanya lokalan Kebumen. Saya langsung, ya udah nggak apa-apa mas. Jadi bener 2020 tuh zamannya Kebumen bertahan. Ini jersey ini. Makanya dipajang, karena ada kisahnya sendiri ternyata. Iya benar, ditinggal sama seluruh pemain bintang. Bedol desa tuh namanya ya, istilahnya pindah kampung, cuma ditinggalin 2 warga. Sisanya
pemain lokal debutan dan jadi peringkat 3. Tapi di balik itu semua, maksudnya sebagai seorang atlet ada poin positifnya nggak sih? Mungkin jadi dapat nambah skill set, harus melatih para junior-junior, apa gimana? Perasaannya gimana tuh ditinggal sama teman-teman waktu itu? Ya itu mungkin dari sisi pribadi saya ke tim ya. Saya punya prinsip kalau misalnya di suatu tim itu jangan pas saya lagi enaknya doang gitu kan. Memang pas 2018-19 tuh Kebumen luar biasa sih karena pemain timnas semua, hotelnya bagus, wah gila. Tapi ketika ditinggal tuh memang berubah. Jadi saya di Kebumen tuh dari yang enak banget sampai apa adanya merangkak, terus sekarang jadi enak lagi. Lagi panen lagi nih Iya sekarang benar, ya. sekarang lagi naik lagi nih Kebumen. Jadi ya itu yang aku bilang kita jangan pas senengnya doang gitu. Jadi pas Kebumen terpuruk saya nggak ninggalin gitu. Dan akhirnya saya bawa anak didik yang saya tanamin juga kalau Kebumen tuh begini-gini, akhirnya dia udah dua musim di Kebumen dan jadi timnas juga. Jadi kan dia bawa nama baik Kebumen juga. Iya. Berarti dari Kebumennya pun mereka sangat open ya, misalnya para pemain ini punya kayak mau rekomendasiin seseorang atau pemain yang sekiranya bisa berkembang, itu mereka mau banget membuka kemungkinan itu gitu. Bahkan tahun lalu kalau nggak salah ya, itu sampai bosnya bilang, udah Kak, anak Cava aja main di Kebumen. Saya langsung, gila ini liga profesional, masa anak didikku akademi main, berarti memang seenggak niat itu gitu kan. Sumpah seenggak niat itu Kebumen Angels untuk main liga pro. Cuma tetap saya mungkin nggak niat kali dipercaya. Soalnya yang ngomong Citra Adisti gitu. Kalau yang ngomong sembarangan orang mah belum tentu didengerin. Tapi akhirnya aku cuma bawa tiga anak Cava yang terbaik lah. Yang 3 anak sisanya aku nyari pemain debutan di luar. Ya alhamdulillah tetap peringkat 3 juga, tetap di papan atas lah. Dengan pemain lokal, pemain debutan, seniornya cuma 2 atau 3 orang. Berarti mungkin bisa dibilang salah satu alasan kenapa bertahan sekian lama yaitu juga kali ya diberi ruang untuk berkembang secara personal gitu. Iya benar. Dikasih kepercayaan lebih, kayak kalau kata orang kalau Citra nggak ada mungkin Kebumen nggak jalan gitu sih. Makanya nih kayaknya sampai season-season yang akan datang belum ada rencana atau tawaran-tawaran masih akan tetap bersama Kebumen? Insya Allah, soalnya lisensi saya sampai 2 pun dibiayain Kebumen. Luar biasa. Dan itu nggak murah gitu kan. Iyalah, lumayan banget. Ya semoga ya kita lihat nanti ke depannya bisa terus bersama Kebumen. Kebumennya juga bisa berkembang lagi, balik lagi ke masa bertahan. Enak bangetnya. Itu dia enak banget. Bertahan dan naik ke enak bangetnya lagi. Amin. Tadi sempat di-mention juga Kak Citra Adisti tuh punya akademi futsal. Iya. Namanya apa tadi? Cava. Oh, ininya CA-nya Citra Adisti. Futsal Academy. Oh, Cava. Jadi emang nama sendiri yang artinya ini memang sepenuhnya ide, terus budget. Iya, itu semua dari aku Kak Citra. pribadi. Iya. Oke. Sempat bingung nyari nama. Nah, itu mau nanya. Prosesnya dari seorang atlet terus bikin akademi, apalagi pengen nama sendiri, terus terjun langsung juga, bagi waktunya gimana tuh kalau boleh tahu? Sebenarnya itu 2019. Saya lagi jadi pembicara. Lagi jadi pembicara akademi. Terus di sela-sela istirahat pembicara ngobrol nih sama adalah ketua AFI. Sampai dia ngomong gini, lu abis jadi pemain mau ngapain gitu kan? Soalnya banyak pemain timnas yang seangkatan saya tuh dia abis main nggak tahu mau ngapain. Jadi ya bahkan banyak yang abis liga selesai nguntang-lantung gitu kan. Terus di situ aku cuma kayak ketawa-tawa doang, tapi pas nyetir pulang tuh mikir. Kepikiran langsung. Beneran serius, kepikiran. Cewek tuh gitu tahu kalau nyetir sendiri emang udah di bahaya. Mending berdua ya teman ngobrol. Mikir. Terus dari situ akhirnya tercetus untuk bikin futsal academy. Tapi fokus aku memang ke cewek. Walaupun punya ada cowoknya juga, tapi bener-bener fokusnya ke cewek gitu kan. Karena memang regenerasi cewek kan agak lambat ya. Lambat banget. Tapi kalau menurut Kak Citra nih, sebagai salah seorang pemain yang sudah senior juga di Kebumen saat ini, sudah sesuai target belum sih hasil dari kompetisi kemarin? Tahun ini ya? Tahun ini? Ya memang kalau dibilang target pasti yang paling tinggi ya. Memang saya selalu nargetin ke diri sendiri, ke pemain tuh kita harus jadi yang terbaik gitu. Karena kalau mimpinya tinggi jatuh kan, kalau kata Soekarno tuh di antara bintang-bintang gitu. Jadi kalau jatuh tuh gak jatuh banget. Gak jatuh banget, di bawah banget gitu. Kalau targetnya juara 2 tuh ketiga. Tapi secara realistisnya menurut Kakak sendiri gimana? Alhamdulillah lebih baik dari tahun lalu, itu sih intinya. Memang kita berproses lah. Dan memang ini 2 musim aku as a player coach, ya kan. Dan yang kedua, dapat peringkat kedua,
insya Allah tahun depan peringkat 1 gitu kan. Amin, pelan-pelan ya dari 3, 2, entar Iya, tahun benar. depan kita lihat nih. Mudah-mudahan di urutan 1. Kalau bisa ngasih evaluasi, tapi buat Kebumen, apa sih sebenarnya poin-poin penting yang perlu disampaikan yang masih menjadi hal terbesar yang harus diperbaiki hingga saat ini? Yang pasti dari persiapan. Yang selalu jadi masalah Kebumen itu di persiapan. Oke, tapi bukan karena kompetisinya yang singkat juga. Enggak, bukan. Memang tahun lalu pun singkat, tahun ini juga singkat. Padahal rata-rata tim itu udah mulai imbang lah kompetisinya. Nggak kayak tahun lalu kan udah kebaca tuh. Yang juara udah kebaca lah. Nah tahun ini sebenarnya kita bisa jadi juara gitu. Cuma kembali lagi di persiapan yang singkat. Lalu di seri kedua Kebumen tidak ada pergantian pemain. Oke. Sedangkan tim lain ada, makanya untung di seri pertama hasil kita bagus. Jadi di seri kedua memang kalah sekali di seri kedua. Untungnya kebantu sama hasil seri pertama, jadi kita tetap bisa di peringkat kedua kayak gitu. Berarti dari segi persiapan aja nih ya. Tapi kalau untuk fasilitas, motivasi untuk para pemain masih ada yang perlu diperbaiki lagi kah dari Kebumen sendiri? Kalau dari fasilitas yang tadi aku bilang jauh lebih baik karena memang tahun ini pemainnya lebih baik. Ada beberapa pemain timnas, ada pemain lama yang kembali juga ke Kebumen yang tadinya dia sempat pergi. Jadi dari bosnya pun fasilitas jauh lebih baik dari tahun lalu. Meningkat lah Meningkat. ya. Oke. Kualitas pemain juga jauh lebih baik. Jadi aku pun capeknya nggak terlalu kayak tahun lalu gitu. Yang pemain muda baru debut. Kalau sekarang masih agak enak lah. Udah ini nih, udah merasakan hasil dari kerja keras di beberapa musim kemarin. Iya, benar. Yang harus ngedidik para anak-anak junior ini ya. Oke, mudah-mudahan terus naik ke atas. Amin, dan amin. sesuai sama ekspektasi dari owner juga, dari para pemain juga. Karena kan pasti setiap pemain pengennya sih timnya bisa juara ya. Kita lihat di tahun depan. Tapi sejauh ini untuk tahun depan udah ada omongan-omongan belum? Mungkin ada transfer datang pemain-pemain? Atau ada yang pergi lagi apa gimana? Udah ada bocoran-bocoran belum nih? Memang beberapa pemain yang performance-nya bagus di tahun ini, bos sih manajemen udah bilang gimana caranya dipertahanin. Itu yang performance-nya yang tahun ini bagus lah. Oke. Terus yang tadi aku bilang, kadang Kebumen itu dia lambat panasnya ketika pemain lain udah datangin pemain asing, kita last minute udah nggak bisa dong karena dan udah habis juga tuh pasti biasanya bener. stoknya. Jadi kayak masih nggak percaya, emang iya ternyata bener gitu. Jadi tim lain tuh lebih siap sebenarnya dari masalah persiapan. Makanya tadi masalah persiapan di-mention ya. Iya, itu untuk dia. salah satu evaluasi. Mudah-mudahan ini bisa disaksikan juga ya oleh para petinggi-petinggi supaya bisa dijadikan perbaikan sebelum masuk ke season berikutnya. Tadi sempat di-mention juga nih kalau ternyata Kak Citra punya akademi futsal dan ini memang fokusnya untuk para atlet perempuan. Ada Cava. Kita akan bahas tapi sebelum kita masuk ke pembahasan itu seperti biasa Top Sport punya tayangan menarik buat kalian. Ada informasi apa kira-kira? Check this out.